Tentu yang dimaksud dulu masyarakat miskin, rentan miskin, versi lama dan versi baru ini berbeda sehingga ada updating data. Sering-sering mengecek ya aktif enggaknya itu. Karena biasanya yang terjadi adalah baru tahu setelah mau dipakai. Di Jateng ini ada 21 Pemda yang menyandang peringkat UHC prioritas, Mbak. Itu artinya yang didaftarkan oleh Pemda, kalau normalnya Pemda mendaftar, maka akan aktifnya peserta tersebut bulan depan. Hai Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke Tribuners, mungkin beberapa di antara kita itu sudah tahu atau bahkan memanfaatkan salah satu layanan BPJS Kesehatan, yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Tapi ada beberapa juga nih yang baru sadar kok ternyata PBIJK ini tidak bisa dimanfaatkan karena ternyata tuh non-aktif Tribuners. Nah, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas gimana sih cara reaktivasi PBIJK yang sudah non-aktif. Tentunya bersama narasumber yang telah hadir pada Tribun Topik kali ini, yaitu Ibu Hardian Retno. Beliau merupakan analis perluasan dan kepatuhan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 6. Halo, selamat pagi, Bu Cantik. Aduh, pagi Mbak Elsa, pagi Tribuners ya. Betul, langsung akrab ya Tribuners. Ya, akrab banget. Ini panggilan akrabnya apa nih? Kan Tribuners juga pasti kepo nih, panggilan akrabnya siapa nih Bu? Cukup Dian aja Mbak. Bu Dian, cantik banget hari ini Bu Dian. Aduh, terima kasih Mbak Elsa apalagi. Aduh jadi malu gitu, tersipu aku. Bu Dian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, masih semangat ya Bu? Semangat selalu, ya. Keren banget. Ya. Dan berharap Tribuners dan Mbak Elsa, teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, semangat selalu. Amin, amin. Terima kasih doa baiknya. Baik Ibu, ini kalau boleh tahu nih belakangan ini Bu Dian lagi sibuk apa nih? Boleh cerita dikit nggak? Ya, rutinitas biasa, termasuk salah satunya ini bersama Mbak Elsa memberi pemahaman ke teman-teman semua, ke Tribuners biar lebih paham tentang JKN. Nah kita bakal mengulik nih soal JKN. Berarti boleh banget nih kita kepo tentang JKN ya. Siap. Wah, Bu Dian kayak siap banget Tribuners ditanya-tanyain gitu ya. Wow. Siap diinterogasi gitu. Oke, ini kan dengar-dengar juga ada isu terbarunya itu mengenai JKN, apalagi tentang PBI-nya seperti itu ya Bu. Ada isu mengenai SK Mensos, ada sekitar 1,3 juta PBIJK yang dinonaktifkan. Siap. Itu lumayan banyak ya bisa dibilang, dan kenapa bisa nonaktif itu Bu? Ya, jadi mungkin Mbak Elsa dan Tribuners perlu diketahui untuk SK Mensos yang isinya itu bisa jadi salah satunya penonaktifan yang lagi ini ya, itu sebenarnya adalah kegiatan rutin ya, bulanan yang dilakukan oleh Kemensos dalam hal ini. Namun memang menjadi menjadi topik tersendiri, karena memang mulai bulan Juni, terutama Juni, penonaktifannya tuh luar biasa Mbak Elsa. Tadi seperti yang disebutkan 1,3, dan itu mulai Juni, Juli, Agustus ini kalau dikumpulkan segitu gitu. Memang 1,3 itu luar biasa banget, dan tentu hal ini yang menjadi perhatian kita bersama di akhir-akhir ini. Nah, berdasarkan informasi atau surat dari Kementerian Sosial yang kami dapatkan informasinya, bahwa penonaktifan tersebut karena adanya updating data, pemadanan data, di mana dulunya penerima bantuan iuran yang dulu berdasarkan DTKS ya, ada data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, mulai Juni ini oleh Kemensos dirubah dasarnya menjadi yang namanya DTSEN, data terpadu sosial ekonomi nasional. Nah, karena dasarnya berbeda, indikator berbeda, tentu yang dimaksud dulu masyarakat miskin, rentan miskin, versi lama dan versi baru ini berbeda, sehingga ada updating data mengakibatkan banyak masyarakat yang kemudian dinonaktifkan karena menurut Kemensos sudah tidak termasuk dalam DTSEN tersebut, begitu. Jadi itu awal mulanya. Baik, itu kronologinya ya Tribuners ya. Kenapa tiba-tiba kok nonaktif seperti itu? Kalau nonaktif otomatis langsung tidak bisa digunakan saat itu juga ya Bu? Saat itu tidak bisa digunakan. Cuma, nah ini mungkin yang menjadi perhatian kita bersama, masyarakat tidak perlu
langsung bingung, khawatir karena kan itu ya kok nonaktif, terutama itu untuk yang saat ini apa sih rutin berobat dan seterusnya. Nanti kita akan cerita lebih lanjut ada cara-caranya biar nggak langsung terkaget-kaget kok nonaktif. Nah, seperti itu. Nah, itu tuh gimana biar nggak panik, jangan panik dulu Ya. gitu ya. Oke, begitu nggak bisa dipakai itu kan jadi aduh deg-degan nih kalau Iya, kok tiba-tiba harusnya berobat tapi kok ternyata nonaktif bisa. seperti itu. Iya, betul. Oke, kalau itu kan angkanya tadi juga seperti Bu Dian sempat singgung itu angkanya lumayan besar seperti itu. Kedepannya apakah bakal ada penonaktifan lagi atau kira-kira seperti apa ini? Ya, kalau dari informasi yang kami dapat dari Kemensos, tetap ada Mbak. Karena tadi kan setiap bulan itu updating data terus-terusan ada. Cuma jumlahnya itu tergantung dari data yang divalidasi oleh Kemensos, tentunya berdasarkan sumber dari masing-masing Pemda. Jadi kami dari BPJS Kesehatan menerima saja jumlahnya berapa, tapi kalau ke depan pasti ada sih seperti itu. Ya. Oh, baik. Jadi nanti tergantung updating data ke depannya seperti apa, seperti itu ya. Betul sekali. Ya, Ya. harapannya nggak terlalu banyak yang dinonaktifkan lagi iya, seperti iya, itu iya, ya. Tapi Bu Dian, kalau misalnya nih PBIJK-nya itu mau nggak mau sudah ternonaktif nih. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Tribuners biar bisa mengaktifkan kembali PBIJK-nya? Ya, tentunya Tribuners harus ini dulu ya, yang pertama sering-sering mengecek ya aktif enggaknya itu. Karena biasanya yang terjadi adalah baru tahu setelah mau dipakai. Nah, seperti itu. Nah, jadi pengecekan bisa lewat aplikasi Mobile JKN maupun kanal-kanal yang kami sediakan. Nah, kalau misalnya ternyata oh kok nonaktif nih. Nah, balik lagi sih sebenarnya ke masyarakat itu. Apakah merasa sudah mampu atau belum? Oke. Apakah sudah bekerja ternyata? Nah, kalau ternyata sudah bekerja tapi kok dari perusahaannya belum mendaftarkan, maka itu diperlukan proaktif dari si peserta tersebut lapor ke perusahaan untuk didaftarkan sebagai peserta JKN dari segmen pekerja seperti itu. Terus tapi kalau misalnya kondisi sosial ekonominya kok sudah membaik, nah itu masyarakat kami himbau untuk segera mendaftar menjadi peserta mandiri yang memang membayar sendiri sesuai kemampuan, bisa memilih kelas 1, 2, 3. Tapi kalau ternyata peserta itu merasa saya masih dalam kondisi yang memang belum mampu dan seterusnya, dan kemudian merasa saya harusnya masih mendapat nih, nah itu tentunya lapornya ke dinas sosial Mbak. Jadi ke dinas sosial Tribuners ya, nanti akan ada semacam validasi data. Tadi pemadanan yang tadi saya sampaikan itu ada indikator-indikator sendiri yang mengetahui dari dinas sosial ya. Itu kalau memang dirasa masih layak masih masuk di kriteria DTSEN tadi, maka dari dinas sosial tersebut akan membuat surat rekomendasi, dan juga kalau misalnya peserta tersebut sedang membutuhkan layanan kesehatan, maka ada surat sedang dalam perawatan dan seterusnya untuk kemudian diajukan kembali menjadi peserta PBIJK lewat dinas sosial tadi, seperti itu. Jadi kita kembalikan dulu si peserta saat ini kondisinya seperti apa. Jadi nggak serta-merta, kasihan juga kan kalau misalnya yang bersangkutan sudah mampu kemudian masih minta PBI, tapi ada masyarakat lain yang sebenarnya dalam kondisi butuh dan dalam kondisi yang perlu bantuan dari pemerintah tapi malah nggak bisa masuk. Nah, seperti ini yang coba kita sadarkan ke masyarakat untuk mengenali kondisi masing-masing dulu. Seperti itu Mbak Elsa. Oke, baik Bu Dian. Itu cukup jelas juga ya. Yang penting kita juga harus mengecek nih statusnya kita tuh non-aktif atau seperti apa, seperti itu ya. Betul. Nah, nanti kalau misalnya mau ngecek non-aktif atau tidaknya, ternyata bisa lewat mobile JKN Bisa, seperti itu ya. ya, atau WhatsApp Pandawa. Nah, dan Oke, ya pasti kebanyakan dari kita udah punya gadget ya. Ya, gitu. Jadi betul. bisa ngecek, lebih simple, lebih sederhana Iya. seperti itu. Betul, Gak harus repot-repot datang ke kantor BPJS Kesehatan di wilayahnya ya, Iya, seperti betul. itu. Jadi lewat gawai aja ternyata udah bisa ngecek non-aktif atau masih aktifnya Tribuners. Iya, Dan bisa ngecek status, maksudnya dia termasuk tergolong yang PBI atau bukan, Iya. seperti itu juga bisa dicek di aplikasi segmennya ya. apa, aktif atau tidak itu bisa kelihatan. Nah itu tinggal diintip-intip aja Tribuners. Iya. Oke, tapi kalau tadi sempat dibahas juga ke Dinsos, kalau misalnya ada perubahan data atau apa mungkin yang tadinya
penerima PBI tapi ternyata berikutnya sudah bukan penerima lagi, itu larinya ke Dinsos ya berarti ya Bu? Yang seperti apa ini? menentukan itu nanti dari Dinsosnya Mbak Elsa. Jadi Dinsos misalnya dalam verifikasinya, oh ini memang masih tergolong masyarakat yang kurang mampu atau masuk DTS kriteria DTSN tadi, maka Dinsos yang akan meneruskan. Tapi kalau misalnya oh ini sudah mampu kok atau dan seterusnya, ya silahkan pesertanya mungkin bisa menjadi peserta mandiri dan seterusnya seperti itu. Nah itu proaktif juga dari Tribuners ya, jangan sebenarnya sudah mampu tapi masih ngambil PBI, jangan Tribuners. Ya, itu dia apa poinnya di situ. Nah, itu namanya curang. Baik. Gitu, Oke, Bu Dian. Kita juga mau menanyakan nih, kalau sejauh ini apa saja upaya dari BPJS Kesehatan dalam istilahnya mempromosikan tentang PBIJK ini, kemudian untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna BPJS Kesehatan itu, kalau ini tuh PBIJK harus tetap aktif dan juga untuk penggunanya tetap rasakan layanan kesehatannya seperti itu. Ya, jadi kalau kami dari BPJS Kesehatan, karena ini topiknya kan masih di segmen PPIJK ya, tentu yang pertama dalam hal ini karena PPIJK itu yang menentukan dari pemerintah, ke bawahnya di sini yang mengampu itu dari dinas sosial setempat, tentu kami berkoordinasi dengan dinas sosial dan jajaran di Pemda ya. Kalau kami di provinsi juga dengan dinas sosial provinsi, teman-teman kami di cabang juga dengan dinas sosial kabupaten kota setempat. Bagaimana caranya kita mengedukasi bersama masyarakat dengan Dinsos bareng-bareng cara reaktivasi PPIJK itu seperti apa, pelaporannya seperti apa, terus kemudian juga internal kami antara BPJS dan Dinsos juga harus jalan kan ya, nanti lapor, jangan sampai ada di pingpong tuh loh Mbak Elsa, kan kadang sering lapor ke sana, lapor ke sini, tapi kita berusaha membuat alur yang dimana peserta tersebut merasa tidak dibolak-balik seperti itu. Jadi pertama lapornya ke Dinsos, kemudian si peserta itu nggak harus datang ke BPJS, cukup dari teman-teman Dinsos ada, biasanya kami juga sudah menghimbau sih kemarin teman-teman cabang membuat WhatsApp group dengan Dinsos, jadi bisa langsung dilaporkan, oh atas nama ini melaporkan untuk reaktivasi. Kami ada aplikasi yang dibuat oleh Kemensos, jadi nanti dari Dinsos mengajukan lewat aplikasi tersebut. Jika sudah disetujui oleh Kemensos, dalam hal ini namanya Pusdatin, di-approve dari sana, kami di BPJS melihat, oh sudah di-approve, kami aktivasi, seperti itu. Jadi si peserta nggak perlu habis dari Dinsos ke BPJS nanyain, cukup nanti kami koordinasi lewat WhatsApp grup saja, mendapatkan informasi dan juga lewat aplikasi tadi, oh sudah ya, sudah di-approve, BPJS sudah approve, kami info ke Dinsos, nanti tinggal diinformasikan seperti itu. Kalau yang dari sisi PPIJK kami berkoordinasi semacam itu Mbak Elsa. Nah itu bersinergi ya antara Dinsos dan juga BPJS Kesehatan. Harus Mbak Elsa. Harus ya, kalau nggak gitu nanti kasihan malah itu pingpong tadi itu ya, malah bolak-balik bolak gitu, jadi bingung nanti. Oke, upayanya sangat luar biasa tentunya ya. Dan ini kan tadi juga berbicara soal reaktivasi PBIJK. Kira-kira perlu waktu berapa lama Bu untuk PBIJK yang semula non-aktif menjadi aktif lagi? Sebenarnya Mbak, ada ketentuan dulu sih untuk bisa disetujui, bisa direaktivasi. Nah ini juga Tribuners yang harus mengetahui ya, ada dua administrasi yang mestinya ada. Yang pertama adalah apabila memang disetujui oleh Dinsos setempat akan membuat namanya surat rekomendasi. Nah itu dari Dinsosnya. Kemudian yang kedua diutamakan itu adalah yang sedang memang perlu segera, jadi lagi berobat atau tahu-tahu harusnya saya kontrol hari ini, dirujuk ya dari puskesmas atau klinik, kemudian tapi kok nonaktif. Nah mungkin ada semacam rujukan dan seterusnya, ada surat tersebut. Nah dua administrasi tersebut yang diperlukan Dinsos untuk mengajukan lewat aplikasi yang tadi saya ceritakan. Nah setelah itu maju ke Kemensos, kemudian di-approve oleh Pusdatin Kemensos tadi, terus di-approve oleh kami itu
idealnya itu dalam waktu 1 kali 24 jam sudah selesai. Cuma ya itu tadi jalannya kami memang masih menunggu dari Pusdatin. Cuma dari Juni selama ini sih termasuk cepat. Jadi tidak perlu, karena memang Pusdatin selindo ya, kami memahami juga. Jadi selama ini kami belum mendengar keluhan yang sampai nunggu lama dan seterusnya. Jadi cepat aja sih. Kami usahakan ada muncul di aplikasi approve seperti itu. Ya. Baik, keren banget ya. Ya. Jadi satset gitu, 1 kali 24 jam loh Ya. Tribuners. Ya. Itu sangat singkat terbilangnya dari yang aktif jadi nonaktif, dari nonaktif jadi aktif lagi Ya. seperti itu ya. Ya. Nah itu juga nanti buat Tribuners yang misal urgent atau perlu mendadak, perlu tindakan segera seperti itu. Jadi nggak perlu repot seperti itu ya. Oke, keren banget sih Bu Dian ya. Oke, ini kan juga tadi sudah disinggung dari Dinsos berkolaborasi. Nah, apakah kalau dari Pemda Jateng sendiri, kira-kira berkolaborasinya seperti apa dengan BPJS Kesehatan? Ya. Ini luar biasa Mbak Elsa. Jadi Pemda Jateng sangat support. Pemda di seluruh Jateng ini kami kan ada 35 ya kabupaten kota, itu sangat support. Dan mungkin untuk yang aktivasi ini sendiri, selain tadi yang lewat jalur sama-sama PPIJK, juga bisa Pemda tersebut diaktifkan melalui segmen yang ditanggung oleh Pemda setempat. Nah, sekedar info di Jateng ini ada 21 Pemda yang menyandang peringkat UHC prioritas, Mbak. Itu artinya yang didaftarkan oleh Pemda, kalau normalnya Pemda mendaftar, maka akan aktifnya peserta tersebut bulan depan. Tapi karena yang bersangkutan itu menyandang UHC prioritas tadi, maka yang didaftarkan hari ini akan langsung aktif hari ini juga. Nah, jadi bisa membantu atau membackup para peserta yang tadi misal butuh cepat, kalau misalnya dari BPIJK belum bisa mengakomodir, bisa ditanggung oleh Pemda sendiri. Jadi 21 Pemda UHC prioritas itu juga sangat membackup reaktivasi ini Mbak Elsa. Gesit ya. Meskipun ada 21, maksudnya itu rame-rame itu, lumayan banget ya. Iya, tapi bersinergi, berkolaborasi bareng biar lebih cepat gitu untuk prosesnya ya PBIJK ini. Keren banget sih. Oke Bu Dian, sayangnya kayaknya kita udah memasuki penghujung acara nih. Padahal masih tanya-tanya nih sama Bu Dian. Cepat ya Pak ya? Iya, nggak berasa loh. Oke, mungkin kalau dari Bu Dian nih, ada pesan khusus untuk Tribuners yang ingin disampaikan mungkin terkait PBIJK? Ya, mungkin sekaligus di media ini ya Mbak Elsa, untuk para Tribuners, yang pertama tentu kita memastikan mempunyai jaminan kesehatan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Berdoanya kita selalu sehat terus ya Mbak Elsa. Dan Tribuners tidak ada kondisi apapun, tapi yang namanya payung itu tetap dibutuhkan. Jadi kalau kami himbau bagi yang belum mempunyai jaminan kesehatan segera mendaftar ke JKN. Kemudian yang sudah punya, nah ini karena PR-nya sekarang di sini Mbak Elsa, di kita itu kebanyakan memang sudah punya tapi belum tahu aktif tidaknya. Nah, jadi untuk memastikan tetap aktif tentunya ya tadi, kalau yang mandiri rutin membayar iuran. Kemudian kalau misalnya kasus yang PPIJK nonaktif segera melakukan reaktivasi ke kanal-kanal yang tadi sudah kami informasikan, biar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak punya payung untuk menghadapi itu semua. Mungkin itu Mbak Elsa. Keren banget Bu Dian. Itu dia, sedia payung. Itu yang kadang sering lupa, suka lupa gitu ya, luput gitu ya. Iya. Termasuk Tribuners ya, sering luput gitu. Baik, luar biasa sekali Bu Dian. Menyenangkan juga bisa ngobrol bareng Bu Dian di Tribun Topik kali ini. Sama-sama. Semoga sukses terus, dan juga PBIJK kita berharap juga Tribuners sama-sama bisa mengaktifkan kembali yang tadi yang non-aktif, dan juga tetap dipantau gitu ya PBIJK. Betul sekali. Oke, terima kasih Bu Dian. Sama-sama sehat Mbak selalu Elsa. Sehat untuk selalu Bu Dian. sama-sama Mbak Elsa, dan juga untuk Tribuners semuanya. Terima kasih. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elnitias atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.